There's not much to do when all I can is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sikap yang terdiri dari definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, dan teori pembentukan atau perubahan. Definisi sikap terdiri dari 3 definisi, yaitu 1. Berorientasi pada respon, 2. Berorientasi pada kesiapan respon, 3. Berorientasi pada skema triadik. Pertama, definisi yang berorientasi pada respon. Menurut tokoh Louis Thurston, Rensselaer Lycort, and Charles Osgood, sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable and suatu objek atau berkowits. 2. Definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Ada beberapa tokoh yaitu Said, Bogardus, Lapierre, Mead, dan Alport. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipasif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial ataupun respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan, menurut Lapierre. 3. Definisi yang berorientasi pada skema triadik. Pertama, sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, efektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Kedua, keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya, menurut Secord dan Beckman. Komponen atau struktur sikap. Komponen terdiri dari 3 sikap, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotip, pendagangan, opini, pengetahuan, atau informasi tentang suatu objek. Afeksi berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Sedangkan konasi yaitu berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Karakteristik sikap. Karakteristik sikap terdiri dari 4 karakteristik yang menurut Brigham tahun 1991. Pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. 2. Sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. 3. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Dan yang terakhir, sikap mempengaruhi perilaku. Sikap dan perilaku. Sikap adalah predisposisi, tendensi, dan kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku dan sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Faktor pembentuk sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi dan mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentuk sikap yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, misalnya orang tua, keluarga, pacar, sahabat, ataupun pemimpin, media massa, institusi atau lembaga atau seperti pendidikan dan agama. Dan yang terakhir, faktor emosional dalam diri individu.
Fungsi sikap menurut Kurtz tahun 1960. Pertama, utilitarian function, yaitu sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Contoh sikap pada mata kuliah, rajin belajar dan dapat nilai A. 2. Knowledge function, sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contoh sikap pada lingkungan tertentu, kita bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. 3. Value expressive function, sikap akan mengomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contoh, sikap anti narkoba, maka itu adalah identitas mahasiswa yang baik. 4. Ego defensive function, sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresif dan tersebut dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contoh, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Sikap negatif pada gebetan, gengsi atau malu karena ditolak. Teori-teori pembentukan perubahan sikap, yaitu ada 4. Pertama, teori keseimbangan. Kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Ketiga, teori ketidaksesuaian. Dan keempat, teori atribusi. Pertama, teori keseimbangan. Menurut Fritz Herder tahun 1958, bagaimana sikap kita berkenan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan perceiver dilambangkan P, orang lain dilambangkan O, objek lain atau seseorang dilambangkan dengan X. Ketiga elemen tersebut membentuk suatu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan P sependapat dengan O, dapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan misalnya P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan, misalnya perubahan untuk mencapai keseimbangan. 2. Teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang memandang dengan afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif. Berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Kognitif diubah mengikuti afektif. Contoh, sikap terhadap merokok. Afektif, suka merokok. Kognitif, tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Misalnya, merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan, mati itu rahasia ilahi atau biasa disebut takdir. Afektif diubah mengikuti kognitif. Contoh, sikap terhadap bakso langganan. Kognitif, tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. 3. Teori ketidaksesuaian atau dissonance teori. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyata. Sumber pokok inkonsistensi ada 2, yaitu akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi adalah mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contoh, sikap negatif pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi positif agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, teori atribusi. Berbeda pada ahli umumnya. Ahli pada umumnya yaitu
sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Sedangkan teori ini berpendapat sikap yaitu bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. Contoh, perilaku tidak mencontek akan dipuji guru dan nilai tetap baik. Sikap negatif pada mencontek, tetapi tidak suka mencontek. Itulah materi sikap yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.